Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, terus dinyalain notifikasinya, dan juga di like videonya kalau misalkan suka, oke? Terima kasih. Welcome back to the Yo Art channel guys ya. Balik lagi bersama aku Ardian, tentunya di channel Yo Art. Dan pada kesempatan kali ini aku mau announce kepada kalian bahwa aku akan mengadakan giveaway sugar glider guys. Dimana giveaway-nya itu akan dilakukan saat nanti sudah menyentuh angka 50.000 subscriber. Jadi buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa langsung subscribe aja biar segera menyentuh 50.000. Dan jangan lupa buat follow Instagram aku di @yoart, dan nanti si giveaway-nya akan dilakukan di Instagram ya. Jadi syaratnya ya cuman cukup dengan subscribe channel YouTube ini ya guys, dan juga follow Instagram aku, oke? Tanpa terlalu banyak cincong, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal nunjukin kepada kalian gimana caranya kita mempertemukan anak dari sugar glider yang berbeda induknya tapi mereka bisa tetap hidup bersama guys. Jadi istilahnya kayak saat kita punya anak gitu ya, anaknya itu baru pertama kali sekolah, otomatis dia ketemu dengan anak-anak lain gitu ya. Dan kita lihat responnya, apakah dia akan berkelahi atau dia akan langsung akur atau dia bakal diem-dieman gak ada yang merespon sama sekali. Jadi tanpa terlalu banyak cincong, kita langsung let's go aja, oke? Untuk melihat responnya akan seperti apa, oke? Let's go. Oke guys, ini dia kandang-kandang dari gliders, dimana yang akan kita coba pertemukan adalah anak-anak yang berada di kandang tengah, yakni anak dari si Dekil dan juga si Mona, dan juga anak dari kandang di bawah. Kalau kalian ingat ya video terakhir aku, yakni kepergian Shizuko guys. Jadi ini merupakan generasi terakhir dari Shizuko guys. Jadi ini juga yang membuat aku cukup sedih gitu ya. Jadi kayak kalau ngeliat anaknya jadi ingat Shizuko, walaupun anaknya tidak sama jenisnya kayak Shizuko, tapi dia merupakan darah daging dari Shizuko ya guys ya. Jadi kita akan coba pertemukan anak yang di sini dan juga di sini, oke? Kita akan coba ambil dulu salah satunya biar kita bisa lebih mudah untuk mempertemukan mereka ya guys ya. Oke, kita akan ambil dulu ya. Sebelumnya aku mau ngambil satu kandang gabut dulu ya guys, untuk menaruh anaknya nanti ya. Jadi nggak kocar-kacir kemana-mana gitu guys. Oke, kita taruh dulu di sini kandang gabutnya. Ini kandangnya kita taruh dulu di sini ya. Kita ambil dulu anak-anak yang ada di sini, oke? Karena satu dan lain hal ya guys ya, mohon maaf aku sudah lama tidak bikin konten dan baru sekarang kita buat konten lagi. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting kita membuat konten ya guys. Ini dia. Jadi ini tempat tidurnya sudah terlalu brutal ya, sampai bolong, dan dia malah tidur di bolongannya gitu ya. Padahal ada yang luas gitu di sini, tapi kenapa dia memilih tempat yang lebih sempit gitu. Tapi semua gliders di rumahku gitu ya. Jadi kalau tempat tidurnya bolong itu dia malah tidur di bolongannya guys. Entah karena lebih sempit jadi lebih hangat. Nah ini nih anak ini. Keluar. Hey, keluar ya anak kecil. Kita suruh dia keluar ya guys ya. Coba ambil dulu ya ekornya. Ini emaknya atau ini emaknya guys kayaknya. Coba keluarin dulu ya guys ya. Oh, kalau ini emaknya sih guys. Nggak apa ya, kita suruh keluar dulu jadi lebih mudah kita keluarin objeknya ya, si anaknya. Ini dia emaknya si Mona yang umurnya sudah sangat tua juga guys. Dan dia survive dari karang gigi guys. Nah ini dia nih anaknya nih. Anak si Dekil guys. Keluar. Awas mak. Tuh guys sih, anaknya lucu banget guys. Keluar dulu. Anaknya udah cukup besar ya. Nih guys. Ini kalau kalian lihat ya, ini emaknya si Mona, dia ini udah tua juga ya. Warnanya udah agak pudar, sedangkan anaknya ini masih cerah ya warnanya. Masih white face yang cerah. Kita coba ambil dulu ya. Wah guys, kalau kita lihat ya badannya cukup semok guys. Alasan utama kenapa badannya semok adalah karena dia adalah anak tunggal ya. Jadi dia tuh nyusunya sendiri, jadi maksimal pertumbuhannya. Dan yang semok-semok ini tuh lucu guys sih. Kamu jangan ikutan, kita mau ketemuin anak-anaknya aja. Jangan pergi. Ini aku belum bersihin kandangnya ya guys ya, jadi agak kotor, sorry guys. Dia malah mau ikutan ya. Jangan, ini belum waktunya tamasya keluarga ya. Ini kita baru tamasya anak-anak aja, oke? Oke guys, kita tutup dulu ya, biar aman. Ini dia anaknya. Wah lucu banget sumpah sih ini.
badannya tuh apa ya, tebel gitu guys ya kalau kita lihat ya. Jadi dia itu tidak terlihat kurus ya, tapi berisi, dan dia adalah seekor jantan ya. Dan kalau teman-teman ada yang berminat juga boleh banget lihat guys, badannya sangat-sangat montok ya guys ya. Wih gemes. Dan ini adalah white face het creamino ya. Umurnya 2 bulan tapi badannya sudah sangat bongsor gara-gara dia nyusunya maksimal guys. Hey, lihat guys dulu ya, apakah dia akan akur ya sama yang satu lagi. Soalnya umurnya udah 2 bulanan ya, nggak terlalu kecil tapi nggak apa-apa ya, kita coba aja guys nih. Ini adalah seekor jantan white face het creamino. Anak kecil. Dan dia ini memang jarang aku handle ya, jadi dia istilahnya agak-agak pemalu-pemalu gitu ya. Ini kayak aku pura-pura gini. Tapi yang paling bagus adalah dia ini cuma takut, tapi dia tidak crabbing maupun tidak menggigit ya guys. Tuh, dia tidak crabbing, dia tidak menggigit, dia hanya takut-takut tipis-tipis gitu lah ya. Tapi fine-fine aja sih ya. Kalau takut tipis-tipis gitu tuh hal yang sangat-sangat wajar dan lumrah terjadi, apalagi gliders yang istilahnya jarang dihandle ya. Jadi dia tidak terlalu terbiasa dengan manusia. Cuman untuk gliders yang tidak terbiasa tapi pas bertemu itu dia seperti ini ya, menurut aku sih oke sekali ya guys ya, untuk dijadikan peliharaan yang lucu. Lihat guys, lucu banget anjas. Oke, kita baru lihat dia, kita lihat si temennya akan kita temukan. Oke, kita masukin dulu dia ke kandang ini biar dia tidak kocar kacir ke manskuy ya guys ya. Sini ya kecil. Kita masukin dulu kandang ini. Sini. Dan yang postur badannya kayak gini tuh sangat mudah untuk dibuat menjadi gliders yang gemoy ya guys, yang badannya gendut gitu. Sangat mudah gara-gara dia sudah mendapatkan basic tubuh yang besar ya. Jadi kalau badannya udah besar, tulangnya udah besar, badannya mau dibikin besar itu mudah gitu. Tidak seperti gliders yang misalkan kurus atau kecil badannya ya. Oke, kita ambil sekarang anak-anak Zuko yang sudah tiada guys, tapi kita masih ada keturunannya ya, yang bisa kita jadikan tempat untuk bernostalgia ya guys ya. Ini aku akan coba ambil ya, dengan penuh rasa sedih kita akan coba mengambil anak-anak Shizuko bersama si Lisa yang merupakan istri Shizuko yang ditinggalkan meninggal Shizuko ya guys ya. Tuh lihat, sama ini juga ya, bolong. Dan dia tidur di bolongan ini guys. Kita akan coba keluarkan, oke? Keluar. Dan dia ya repotnya ya kalau tidur udah bolong gini tuh guys. Ini selalu tidur di lubang-lubang ini. Nah ini nih. Hai sini, hey. Aku nariknya nggak keras-keras ya guys, jadi santai aja. Indikator gliders kesakitan atau enggak itu adalah crabbing ya kalau menurut aku. Jadi kalau misalkan dia pas kita ambil tuh dia crabbing atau gimana, bunyi lah merespon, itu baru dia kesakitan. Tapi selama dia tidak crabbing itu artinya fine saja. Ini dia nih. Ini salah satu anak Shizuko guys. Tuh ya, sama ya dia white face het creamino. Dan dia ini betina ya setahu aku. Guys, dia betina guys. Dan menurut aku dia ini cocok banget kalau dipasangin sama anaknya si Dekil ya. Karena dia sama-sama white face. Hey sini. Hey jangan kabur hey. Mau kemana kamu? Wah, oh dia bagus ya, dia langsung larinya ke dalam kandang guys. Jadi kayaknya kalau dia kabur aku tidak terlalu khawatir ya, nggak terlalu khawatir karena dia langsung kaburnya ke kandang gitu ya. Tidak membuat kita deg-degan dia kabur ke pohon-pohon terdekat. Mau masuk lagi dia. Jangan dulu, kita kan mau kenalin kalian ke teman-teman semua ya. Ini adalah anaknya si Dekil. Anaknya si Zuko guys. Dia ini masih membawa kenangan-kenangan Zuko ya. Jadi Dekil dan Zuko itu adalah 2 gliders jantan yang aku pelihara guys. Dimana si Zuko itu sudah meninggalkan si Dekil terlebih dahulu. Sedangkan si Dekil itu masih hidup ya sampai sekarang. Tapi mereka berdua punya keturunan yang berpotensi untuk dijodohkan guys, mengingat bahwa mereka itu kan tidak satu gen ya, tidak sedarah.
Jadi kalau misalkan mereka tidak sedarah terus kita kawinin tuh aman gitu ya, fine-fine aja ya, tidak ada masalah. Ini dia ya anaknya. Kalau dilihat dari postur tubuhnya sih menurut aku oke ya. Posturnya itu untuk seekor betina adalah postur yang sempurna ya. Sempurna dalam artian dia ini tidak terlalu kurus dan dia tidak terlalu gemuk, sehingga dia tidak akan kesulitan untuk mempunyai generasi keturunan, anak dan juga cicit, buyut dan lain sebagainya guys ya. Sedangkan pejantannya dia ini mempunyai ukuran badan yang agak besar ya. Jadi oke banget gitu ya kalau misalkan kita kawinkan gitu guys. Atau misalkan kalian ada yang berminat memiliki mereka berdua sepasang, karena dia ini kan white face ya, white face head creamino, baik itu yang betina ini maupun yang jantannya yang belum aku kasih nama juga. Jadi saat mereka dikawinkan nanti akan ada kemungkinan 25% anaknya itu akan menjadi creamino guys, seperti si Dekil atau si Zuko ya, bakal jadi creamino, ada kemungkinan. Sehingga worth it untuk memiliki mereka, karena meskipun fisik mereka terlihat seperti white face 100%, tapi anak mereka bisa menjadi berbeda dengan mereka 100% pula ya guys ya. Ini kita baru pertunjukan mereka itu dari luar kandang ya, tapi kayaknya dia belum lihat sih ini. Lihat ke atas dong, lihat ke atas dong. Ini aku suka banget nih sama postur badannya, ini agak-agak besar gini guys, lucu banget. Bakal gembul dia kayaknya kalau udah gedean dikit ya. Dan kan betinanya juga proporsional ya. Aku rasa mereka belum saling melihat ya guys ya. Kita coba buat mereka agar saling melihat, oke? Nah. Udah melihat nih. Kita lihat responnya seperti apa. Apakah berkelahi, apakah mereka akan saling berdekatan dan mengenal? Oke, kalau misalkan sejauh ini aku lihat sih mereka akur ya. So far masih akur guys, belum ada perkelahian atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan untuk si jantannya juga dia kalem ya, tidak terlalu brutal. Soalnya kalau dari perkelahian antara jantan dan betina yang paling aku highlight adalah jantan guys. Jadi kalau misalkan jantannya nyerang, betinanya nggak nyerang tuh aku rasa itu udah susah gitu ya. Tapi kalau misalkan betinanya nyerang, jantannya nggak nyerang, itu tuh masih bisa gitu. Karena istilahnya kalau jantan nggak mau tuh udah ya susah lah kemungkinannya. Sedangkan kalau betina nggak mau tuh masih bisa diatur-atur gitu ya guys ya. Kalian masih kenalan nih, jangan pergi dulu. Lihat ya, kelihatan si jantannya masih kepo gitu, dia masih mau kenalan lebih lanjut. Kalau kalian berminat memiliki mereka sepasang juga ya, kalau misalkan aku berubah pikiran, kalian boleh DM ke Instagram Colony Sugar Glider guys. Dan kalau kita lihat juga dari ekornya ya, jantan ini kita bisa lihat ekornya bener-bener tebel ya bulunya. Jadi kayak bener-bener perfect condition. Dia ini perfect condition bukan hanya berasal dari indukannya, tapi juga gara-gara dia bisa nyusu secara maksimal guys. Jangan gitu. Kita akan coba keluarin jantannya ya guys, biar kita bisa tahu ya gimana responnya secara pasti gitu ya. Ini keluar. Mau kemana kamu? Sini dulu ya. Nah, kita taruh dulu. Kalau dari tadi kita perhatikan ya guys, yang paling aku highlight adalah mereka berdua tidak ada yang crabbing dan tidak menggigit aku sama sekali guys. Walaupun aku jarang handle ya. Jadi mereka berdua ini jinak gitu. Dan mereka masih berusia, untuk betinanya ini by the way dia 3 bulan ya. Dan jantannya ini di 2 bulan guys. Jadi usia yang cukup oke antara jantan dan betina, hanya berbeda 1 bulan saja ya. Karena betina itu kan dia birahinya lebih lambat dari jantan ya. Kalau jantan itu di 5-6 bulan dia udah mulai birahi, sedangkan betina itu di 7-8 bulan baru mulai birahi. Lihat ya. Kalau dari segi karakter aku lebih suka si jantan ini ya, dia lebih kalem. Sedangkan betinanya ini lebih geresak gerusuk guys. Lihat ya. Kalau jantan ini benar-benar kalem gitu ya. Padahal yang kalem itu kan si Zuko gitu ya. Bapaknya dia itu nggak kalem gitu, tapi dia malah kalem. Sedangkan ini bapaknya kalem, tapi dia malah nggak kalem guys. Itu yang menunjukkan bahwa sifat itu tidak menjamin
turun kepada anak-anaknya ya. Jadi kalau misalkan kalian itu sifatnya jelek, belum tentu keturunan kalian akan jelek juga ya. Sifatnya bisa jadi bagus, ataupun sebaliknya gitu. Kalau sifat kalian bagus, belum tentu keturunan kalian itu sifatnya bagus juga guys. Bisa jadi jelek ya. Hihihi. Tapi so far ya aku lihat mereka ini akur ya guys ya. Tidak terjadi perkelahian, tidak terjadi baku hantam, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga mereka bisa hidup bersama ya. Dan aku sepertinya akan berpikir untuk menyatukan mereka berdua guys. Jadi mereka sudah lebih dini memiliki chemistry. Dan kalian kalau misalkan ada yang nanya ya, kalau gliders masih kecil udah disatuin, mereka bisa kawin gak sih? Jawabannya adalah bisa, bisa guys. Jadi nggak ngaruh ya, mau disatuin dari kecil atau udah dewasa, mereka tetap bisa kawin. Cuman bedanya kalau disatuin dari dewasa, ketemunya pas udah birahi itu bisa jadi cocok, bisa jadi enggak. Dan kalau cocok biasanya bakal lebih cepat kawinnya gitu ya. Sedangkan kalau yang disatuin dari kecil itu biasanya mereka otomatis udah pasti akur ya, karena dari kecil mereka berteman, bertemu, bermain, dan juga menghabiskan waktu bersama. Dia brutal gini ya, dia selalu loncat-loncat. Kita kasih ke tali aja kali ya guys ya. Oh nggak mau. Nih ya. Jadi kalau misalkan kita lihat karakteristiknya, yang betinanya ini lebih brutal daripada yang jantan ya. Tapi meskipun dia agak brutal, tapi dia tetap jinak karena tidak crabbing dan tidak menggigit ya guys ya. Nih guys, oke, aku bakal coba satuin mereka di satu kandang yang sama untuk beberapa waktu ya. Dan kita lihat. Bawa ke sana deh guys. Dia ini kayaknya sangat-sangat suka dengan ketinggian ya guys. Kita akan coba satuin mereka ya di satu kandang yang sama ya guys ya. Dan kita lihat beberapa waktu ke depan ya, apakah dia akan semakin bahagia atau tidak ya. Kalau misalkan semakin bahagia, kita akan satuin terus. Kalau tidak ya kita harus pisah lagi ya. Masuk Tuh lihat tuh guys, dia juga ikutan naik ya guys ya. Oke, kita masukin dulu yang betinanya karena dia lebih brutality ya guys ya, dibandingkan yang jantun. Sini Oke, kita masukin. Yang jantun nih kita masukin ya. Dan aku belum kasih nama mereka juga guys. Kalau kalian punya saran nama boleh banget tulis di kolom komentar ya. Kira-kira mereka dikasih nama apa ya? Lucu banget guys yang ini guys. Aku suka banget sama dia guys. Malah ke tali ya guys ya. Dia suka melompat ya. Oke, kita masukin ya. Oke, ternyata mereka meskipun orang tuanya berbeda, mereka tetap bisa bersama ya. Oke guys, kita masukin dulu satu kandang yang sama. Buat konten pada kesempatan kali ini kayak gitu aja ya guys ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you, bye bye.